Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang belum di di mute, monggo silakan di mute dulu. Saya langsung mengajak untuk izin itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian online pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dan kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabat yang telah berjuang dalam menegakkan agama Allah, yakni agama Islam, sehingga kita bisa menikmati agama Islam sampai pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke acara ya. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Fathahila yang telah dengan keikhlasannya mau berbagi, berdiskusi bersama kami di kajian pada malam hari ini dengan tema kupas tuntas masalah hutang piutang. Semoga Allah semoga Allah berkahi Ustadz keluarga. Semoga Allah berkahi Ustadz beserta keluarganya. Amin. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada malam hari ini, yang dengan semangat berburu ilmu kembali ya, karena memang tema ini tema yang sangat dinanti Ustadz, Masya Allah. Banyak sekali yang bertanya-tanya masalah hutang piutang ini. Baik, langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini ya. Yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua, materi. Yang kedua, materi kajian online dengan tema kupas tuntas masalah hutang piutang yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathahila. Yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Baik, kita ke acara yang pertama yakni pembukaan. Kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara yang kedua yakni materi kajian online dengan tema kupas tuntas masalah hutang piutang yang akan disampaikan oleh Ustadz Fathahila. Monggo kepada Ustadz Fathahila kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya ya? Nah, Ustadz. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama kali kita panjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita istiqomah untuk bisa mengikuti ajaran beliau di seluruh sisi kehidupan kita. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Ya, sebelum saya mulai, yang pertama yaitu terkait tentang materinya, ya ketika diminta untuk menyampaikan tentang kupas tuntas masalah hutang piutang, ini saya agak gamang dengan waktu yang sebenarnya terbatas begitu ya.
Jadi sebenarnya bicara tentang hutang piutang ini kan banyak aspeknya. Saya sudah sampaikan secara langsung ke Amel. Ada yang dari sisi akad, ada yang dari sisi akhlaknya, ada juga adab, ya, dan juga sisi yang berhutang ataupun yang memberi hutang. Lalu saya juga sebutkan beberapa poin mana kira-kira yang mau difokuskan. Kalau memang mau dibikin untuk kajian fikihnya, tentu ada fokus tertentu. Kalau memang adabnya, ayo kita bahas adabnya. Yang kemudian disepakati untuk malam hari ini kita akan kaji adabnya, adab berhutang, tapi bukan adab menghutangi. Gitu. Sebab itu juga babnya besar, babnya juga cukup luas. Sehingga malam hari ini saya fokuskan di surah Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ringkasan dari seluruh materi terkait tentang hutang piutang sebenarnya. Yang terkadang kita tidak kemudian betul-betul mengikuti ayat ini. Lebih banyak kemudian agak santai saja kalau berbicara tentang hutang itu. Ya, termasuk juga kita mempraktekannya secara mudah saja. Padahal ada hal-hal yang memang diketati dalam Al-Quran itu. Baik, mari kita mulai saja dari surah Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ini yang pertama. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berhutang piutang, ya, meskipun di sini diartikan bermuamalah, bidainin dengan satu hutang, ila ajalin musamma, hingga masa yang ditetapkan, faktubuhu, maka tulislah. Yang di sini menjadi salah satu adabnya adalah bahwa bila ada transaksi yang tidak tunai, apakah misalnya kita beli barang, bayarnya nanti, atau bayar dulu, lalu barangnya nanti, atau pinjam uang, ya hutang sebenarnya. Saya tidak suka dengan istilah pinjam sebenarnya. Kalau pinjam itu akadnya beda memang dengan hutang. Terus kemudian ada itu satu, ketika kemudian ada hutang piutang seperti itu, ila ajarin musamma, hingga waktu yang ditentukan. Ini yang sering kita lupa, padahal diatur oleh Al-Quran bahwa hutang piutang itu harus ada waktunya. Nah itu. Sering kan kita, saya hutang uang ya 500.000 misalnya atau 1 juta, tapi tidak ditetapkan kapan. Nah ini sebenarnya salah. Sebab apa? Dalam Al-Quran disebutkan ila ajarin musamma, hingga waktu tertentu. Kenapa harus ada waktu tertentu itu? Supaya tidak cekcok, supaya juga yang memberi hutang itu tidak bertanya-tanya, ini dibayar atau tidak dibayar. Nah itu. Tapi kalau ada waktu kan, apalagi tertulis, itu mudah. Ini sudah tanggal sekian, bisa bayar atau enggak? Nah itu. Jadi faktubuh, yang ketiga tadi, jadi waktu yang tertentu, kemudian faktubuh, lalu tulislah. Baik, saya lanjutkan dulu. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, dan hendaklah menulis antara kalian seorang penulis dengan adil. Yang dimaksud adil ini terpercaya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Dan seorang penulis hutang itu, baik kita sendiri ataupun diserahkan ke orang lain atau notaris misalnya, itu dia tidak enggan untuk menulis sebagaimana Allah ajarkan dia. Fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haq. Maka hendaklah ia tulis, dan agar orang yang terbebani hak atau terbebani hutang tadi mengimlakkan berapa kewajiban dia. Nah itu. Wal yattaqillaha rabbahu, dan agar ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, wala yabkhas minhu syai'a, dan agar ia tidak kurangi dari beban hutangnya tadi sedikit pun. Artinya kalau memang pinjam 1 juta ya jangan kemudian curang dikurangi nilainya. Baik, kita lanjutkan. Karena ayat ini ayat paling panjang di dalam Al-Quran, 1 halaman penuh. Ya, kita sabar sedikit. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan. Maka jika orang yang berkewajiban menunaikan hutang tadi, hak tadi, itu safihan aw dha'ifan, itu lemah akalnya atau lemah keadaannya, aw la yastati'u ayyumillahu, atau ia tidak mampu untuk mengimlakkan sendiri,
fal yumlil waliyuhu bil adli, maka hendaklah walinya itu mengimlakkan atau mendiktikan dengan adil. Dengan adil di sini maksudnya dengan terpercaya, tidak bohong, tidak mencurangi. Artinya di sini hutang piutang itu tidak dibatasi hanya, kalau secara dohir ayat ini ya, tidak dibatasi hanya orang-orang yang cerdas saja. Di sini disebutkan safih, dhaif, itu orang yang lemah akal itu juga boleh berhutang. Dhaif, orang yang lemah dari sisi keadaannya, dia tidak mampu menulis, barangkali mungkin ada cacat di secara fisik, itu juga tetap masuk dalam ayat ini. Jadi menulis ini, kalau kita lihat ayat ini tekanannya luar biasa. Artinya betul-betul diulang berkali-kali, falyaktub wal yumlil, falyaktub wal yumlil, seakan-akan hutang itu wajib ditulis. Sementara kita kalau hutang piutang, ya itulah, mudah pinjam ya, pinjam. Entah baliknya kapan, tidak jelas waktunya, tidak dicatat, tidak ada saksi. Akhirnya yang terjadi apa? Kita ngedumel sendiri. Di mana ini nggak balik nih? Nah, itu hilang ini uang. Orangnya sulit ditagih dan seterusnya. Baik, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah oleh kalian 2 orang saksi min rijalikum, dari kaum lelaki kalian. Ini yang pertama. Masalah persaksian. Jadi dari 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Mimman tardawna minasyuhada, dari antara orang-orang yang engkau ridho mereka sebagai para penyaksi itu. Artinya saya yakin, saya percaya orang ini tidak akan bohong ketika diminta jadi saksi, mempersaksikan, lalu tanda tangan juga di dalam surat perjanjian hutang tadi. Ya. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang bisa jadi salah satu dari kedua wanita tersebut lupa, ya, tadilah di sini lalai, lebih tepat itu, maka yang lain akan mengingatkannya. Wala ya'ba syuhada'u idza madu'u, dan agar tidak enggan para saksi itu jika mereka diundang untuk datang ke mahkamah. Ya, sebab bicara utang piutang ini kan tidak hanya utang piutang kecil. Ya. Kalau kita barangkali di rumah tangga utang 100.000, 200.000, taruhlah 1 juta, 2 juta, atau untuk kontrak rumah 5 juta, 6 juta begitu. Tapi coba bayangkan kalau ayat ini hanya membatasi untuk yang kecil-kecil saja, akan repot. Nah, kita bayangkan misalnya kalau ada orang mau pinjam 1 miliar, 2 miliar, bagaimana? Nah, baru di sini terlihat pentingnya ayat ini. Kalau nggak dicatat, kalau nggak ada saksi, bahaya, uang besar. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan jangan kamu bosan untuk menulis hutang itu, kecil ataupun besar, ila ajalihi, hingga waktunya. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah, wa aqwamu lisyahadah, dan juga lebih kuat untuk persaksian. Sebab apa? Kalau tercatat semua, yang besar ataupun yang kecil, dan jadi kebiasaan kita, maka itu jadi adil. Ya. Terus kemudian persaksian juga kuat. Wa adna alla tartabu, dan itu lebih lebih sedikit begitu ya. Ya, adna itu kan lebih kurang. Allah tertabu, agar kalian tidak ragu-ragu dalam itu. Apakah utangnya sudah dibayar atau belum? Nah itu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali kalau itu berupa perdagangan hadirah, yang tunai. Tudirunaha bainakum, yang kamu jalankan di antara kalian. Falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Ini kalau tunai. Artinya apa? Saya serahkan uang 1 juta, saya dapat barang harganya 1 juta, dan ditulis tidak apa-apa. Sebab apa? Sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Yang repot itu kalau hutang piutang, lalu kemudian tidak ada saksi, tidak tercatat. Kalau lupa bagaimana? Kalau sudah dibayar terus lupa bagaimana? Nah itu. Maka kemudian mencatat ini perlu kita jadikan kebiasaan kalau bicara tentang hutang piutang. Apalagi kalau nilainya besar. Minimal ada kwitansi lah, nah, itu sebagai bukti. Baik, saya lanjutkan.
Wa ashhidu idza tabayatum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, wala yudhara katibun wala syahid, dan janganlah penulis, yaitu penulis hutang tadi, dan juga saksinya itu dipersulit atau saling menyulitkan. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, jika kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah mengajarkan kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik, jadi banyak pelajaran dari ayat ini. Yang pertama terkait tentang utang itu, ya, itu tidak hanya berlaku saya pinjam uang nanti saya kembalikan. Nah, bisa jadi kemudian saya beli barang, tapi saya tunda pembayarannya. Nah, itu. Atau saya inden, saya kasih uang dulu, nanti barang berikutnya. Jadi segala apapun akad yang kemudian di situ tidak terjadi pertukaran langsung, tidak cash, maka ini masuk dalam ayat ini. Karena itu ada kewajiban untuk mencatat, bahkan diperlukan juga saksi kalau memang agak sulit kondisinya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang paling penting ini yang jarang diperhatikan adalah ya dicatat, tetapi waktunya tidak ditetapkan. Ya, ditetapkan kapan pembayarannya itu, temponya kapan. Nah, sebab itu sudah jadi syariat sebenarnya dalam ayat ini. Nah, adapun kalau nanti kemudian bagaimana kalau mundur orang yang tidak bisa bayar, nah itu urusan berikutnya. Tapi yang jelas ada waktu. Nah, itu. Sehingga ketika menagih, kok saya ditagih, saya belum ada uang ya, tapi Anda sudah berjanji untuk membayar tanggal sekian, bulan sekian. Nah, sehingga jelas. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke etika berhutang. Di sini ada beberapa poin. Ada 10 poin yang biasa kita ambil pelajarannya ketika masalah hutang. Tapi ini bukan piutang ya, ini berhutang. Yang pertama, kalau berhutang itu harus ada niat baik. Yang kedua, mencatat dan mempersaksikan, tadi sudah kita bahas dalam ayat tadi. Kemudian yang ketiga, kalau orang berbuat baik menghutangi, maka harus juga dibalas dengan kebaikan juga. Kemudian tidak dicampur jual beli, hutang-hutang saja. Kemudian yang kelima, wajib melunasi hutang. Karena banyak ancaman di situ dari Rasulullah dan konsekuensi bagi orang yang tidak melunasi hutangnya. Kemudian saat kesulitan, ini wajib memberitahu pemberi hutang. Nanti ada di ayat berikutnya sebenarnya pembahasannya. Kemudian ini yang sering perlu juga kita ingat-ingat, jadikan hutang itu sebagai solusi terakhir. Jangan sebentar-sebentar hutang. Ya, pengen makan apa enak hutang, pengen ini hutang. Nah, itu solusi terakhir. Jadi kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita, bukan nafsu kita. Nah, itu. Kalau kita dengan nafsu, ya sudah tertumbuk hutang kita. Kemudian yang ke-8, efisien dalam menggunakan hutang, karena hutang itu amanah. Jadi jangan mentang-mentang dapat hutang 10 juta, 20 juta, lalu kemudian loyal, lalu kemudian dihabiskan untuk ini foya-foya. Nah, ya. Yang kemudian ke-9, ada juga syariat pelimpahan hutang kepada pihak lain. Artinya kalau misalnya hutang itu dilimpahkan kepada orang lain, contoh misalnya saya berhutang, terus kemudian ada orang lain hutang ke saya. Nah, lalu orang yang saya ambil uangnya itu nagih, mana uang saya alihkan, silakan diambil sama si fulan. Nah, yang seperti ini, bukan saya urusannya dengan sampean. Kenapa saya harus ngambil ke si fulan? Nah, seperti itu oleh Rasulullah disebut ihala. Kalau diperintahkan untuk mengihala ataupun memindahkan hutang tadi, maka harus diikuti. Tidak boleh kemudian tetap meminta kepada orang yang berhutang langsung tadi. Nah, itu. Ya sama seperti misalnya transaksi transfer BCA, itu kan sebenarnya prinsipnya prinsip ihala tadi, memindahkan hutang. Saya taruh uang saya di BCA, ibarat BCA itu hutang saya, lalu saat beli di online shop atau barangkali saya beli di mana Indomaret misalnya, saya gesek pakai debit, itu kan berarti saya perintahkan Indomaret mengambil uangnya ke BCA, tidak ke saya. Itu kan pemindahan hutang sebenarnya. Syar'i itu sebenarnya. Hanya
karena pakai digital sehingga sangat cepat, itu saja. Baik, saya lanjutkan yang terakhir, memohon pemutihan hutang ini juga diperbolehkan. Ya, karena memang ada ayat dalil yang kemudian memberi ruang untuk pemutihan hutang itu karena ada unsur sedekah tadi. Baik, dari beberapa etika berhutang ini saya akan bahas beberapa, ya, sebab kalau dibahas lengkap ini butuh 2 seri ini untuk etika berhutang saja ini barangkali. Tapi saya akan coba sampaikan ringkas ya. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan. Baik, yang pertama, berniat baik saat berhutang. Ya. Jadi kalau orang berhutang tanpa ada niat baik, niat nanti nipu atau barangkali mengambil harta orang, maka yang muncul tentu saja akan ada kedoliman-kedoliman itu. Ya, sebab apa? Itu harta orang. Dia ambil, dia hutang, lalu kemudian dia lari. Di antara tujuan buruk yang biasa muncul, itu, yang pertama berhutang untuk menutupi hutang yang tidak terbayar. Istilah kita gali lubang tutup lubang. Nah, itu. Jadi hutang kita yang pertama itu nggak kita beres-beresin sampai masuk waktunya, ya waktu pembayaran, akhirnya tidak punya uang, pinjam ke orang lain lagi, menutup hutang yang lama. Nah itu kan ini niatnya buruk. Mestinya kita selesaikan hutang kita itu bukan dengan cara meminjam hutang. Ya meskipun diperbolehkan seperti itu, tapi ini tidak menyelesaikan masalah kita. Dan mestinya punya azam, kalau memang saya berhutang, ya saya akan bayar. Ya, ini kejujuran, niat yang baik yang diperlukan itu. Kemudian, tadi sudah saya sebutkan, berhutang untuk sekedar bersenang-senang. Ya, pengen punya tas baru, pengen punya ini baru, pengen makan enak baru, terus hutang. Nah, sama seperti kartu kredit itu kan sebenarnya kartu hutang. Jadi orang kalau sudah punya kartu kredit ini tangannya gatal, pengen beli. Nah itu untuk bersenang-senang. Nah ini niat buruk. Kemudian berhutang dengan niat meminta. Ada orang yang pengen minta uang tapi tidak dikasih, akhirnya diganti. Ya, istilahnya saya hutang ya. Begitu hutang dikasih, tidak dibalik-balikin. Nah ini juga niat buruk. Kenapa? Menimbulkan kedoliman tadi. Nah, jadi intinya dalam berhutang tidak boleh ada dolim-mendolimi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, beberapa ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendolimi orang, wa la tudlamun, dan kalian tidak didolimi. Tidak mendolimi dengan cara mengambil riba, atau didolimi dengan cara uang ataupun hartanya tidak dikembalikan. Baik, berikutnya masih tentang berniat baik, kita lihat sabda Rasulullah SAW agar menjadi pengingat kita. Man akhada amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang yang ia ingin untuk menunaikannya kembali, addallahu anhu, maka insya Allah Allah akan tunaikan untuknya. Wa man akhada yuridu itlafaha, dan barang siapa mengambil harta orang itu untuk menghabiskannya, atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini perlu diingat baik-baik saat kita berbicara hutang atau hendak berhutang. Apakah kita memang butuh atau sekedar itu tadi karena terpengaruh nafsu kita. Jangan sampai kemudian ada ancaman Allah di sini berlaku pada kita. Kemudian yang kedua, setelah niat baik, yaitu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sebab orang menghutangi kita itu kan berbuat baik kepada kita. Karena itu saat membayar kita juga harus dengan cara yang baik. Kalau memang ditetapkan tanggalnya kapan, ya kita berusaha betul untuk membayar pada waktu yang ditetapkan tadi, yang disepakati tadi. Kalau bisa kemudian ada tambahan, ya, yang nanti kita akan bahas secara khusus insya Allah. Berikutnya kita lihat firman Allah Ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak adalah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Artinya ini sudah jadi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang berbuat baik balas dengan berbuat baik juga. Nah, ini saya sebutkan terkait bagaimana Rasulullah SAW menggunakan akhlak ini ketika membalas kebaikan orang yang menghutangi beliau. Satu riwayat yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau sampaikan ada orang yang kemudian menghutangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan onta. Jadi hutang itu tidak harus kemudian uang dengan uang, dah. Bisa jadi kemudian barang atau hewan. Nah, di sini Rasulullah hutang onta dengan tahun tertentu. Taruh misalnya umur 2 tahun misalnya. Nah, umur yang 2 tahun itu tentu harganya lebih murah dibanding yang umur 3 tahun karena fisik lebih besar. Nah, ketika sudah sampai waktunya datang orang ini menagih kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, berikan kepada dia. Artinya para sahabat yang bagian menjaga harta zakat itu bayar hutang itu. Diambilkan dari onta-onta zakat yang ada. Lalu kemudian para sahabat yang menjaga onta-onta tadi mencari yang umurnya setara. Kalau tadi utang umur onta umur 2 tahun, maka dicarikan yang umur 2 tahun, yang sepantaran. Tapi ternyata para sahabat tidak jumpa kecuali yang umurnya di atas 2 tahun, entah 3 tahun atau 4 tahun. Tapi Rasulullah SAW tetap menyatakan kepada para sahabat tadi, berikan kepada orang tersebut, bayar dengan yang meskipun dengan onta yang lebih mahal tadi. Lalu sahibul dain, orang yang memberikan hutangan tadi, itu lalu menjawab kepada Rasulullah SAW, au faitani au fallahu bika. Engkau telah menunaikan dengan lebih, maka mudah-mudahan Allah juga menunaikan dengan lebih kepada engkau. Lalu Nabi SAW bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Sesungguhnya sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik kalian dalam membayar hutangnya, menunaikan hutangnya. Nah, di sini barangkali ada pertanyaan, loh itu bukannya riba, gitu ya? Karena hutang onta umur 2 tahun dibayar dengan onta yang lebih mahal, onta yang umurnya lebih banyak dibanding onta yang dipinjam. Nah, di sini sebenarnya tidak termasuk riba. Sebab apa? Ketika dibayar, itu dilunasi, jadi dilunasi yang pertama, lalu kemudian ada sisanya. Nah, sisanya ini hadiah, termasuk dalam kelompok itu. Jadi misal, kalau saya hutang, ini bukan onta, supaya lebih jelas. Kalau misalnya saya hutang 1 juta, ya, kemudian saya bayar 1,5 juta, itu tidak disebut riba sebenarnya. Kenapa? Karena saat saya membayar 1,5 juta itu saya bayar 1 jutanya, yaitu bayar hutang, lalu saya tambah 500.000, itu hadiah. Artinya apa? Begitu dibayar 1,5 juta, itu berarti sebenarnya sudah lunas hutangnya, baru plus ada hadiah, sehingga kemudian tidak disebut sebagai riba. Berbeda kalau kemudian yang 500.000-nya ini diberikan sebelum bayar hutang. Nah, itu. Jadi pinjam uang, utang uang 1 juta, lalu kemudian saya kasih uang 500.000, ini hadiah ya, nah itu bukan hutang, bukan pembayaran hutangnya. Nah, setelah itu baru waktu tiba waktu pembayaran saya bayar 1 juta, nah itu yang 500.000 tadi yang dimasukkan dalam riba. Sebab apa? Itu hadiah sebelum pelunasan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang tabiin yang bertanya, bagaimana ini saya menghutangi orang, ya, sekian berapa dirham begitu, tapi dia memberi saya makanan, memberi saya apa begitu, jadi belum dilunasi tapi sudah dikasih makanan tertentu yang rutin diberikan, padahal sebelum dia hutang itu dia tidak pernah ngasih saya makanan, sekarang ngasih makanan, ini bagaimana? Akhirnya oleh Ibnu Abbas diminta, kamu hitung berapa jumlah makanan yang dia berikan itu, catat. Ya. Nanti ketika dia membayar, kurangi hutangnya dengan apa yang sudah diberikan kepada engkau itu. Jadi supaya apa? Sama persis dengan hutang. Jangan kemudian ngambil keuntungan gara-gara engkau meminjamkan uang. Sebab apa? Itu masuk riba. Nah, itu. Nah, di sini kita lihat kehati-hatian para sahabat itu. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya masih tentang kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hadis ini yang berikut ini terkait tentang riwayat Jabir saat beliau menjual ontanya kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam safar, ontanya Jabir itu kondisinya lemes, gitu ya. Lalu kemudian dicambuk oleh
Rasulullah SAW supaya giat. Giat, didoakan oleh Rasulullah jadi giat. Jadi paling cepat dari seluruh rombongan itu. Lalu ditawar oleh Rasulullah, jual kepada aku. Oleh Jabir, ya Rasulullah, saya hadiahkan saja. Enggak, jual. Jual beli saja. Akhirnya bersepakatlah dijual onta tersebut. Ya. Tapi hutang. Sebab apa? Rasulullah tidak bawa uang. Nanti ketika di Madinah baru dibayar. Lalu kemudian Jabir masih menunggangi onta tersebut sampai di kota Madinah. Ketika sudah sampai di kota Madinah, dia pulang dulu sebentar bertemu dengan keluarganya, lalu diantarkanlah onta itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini onta yang sudah kita sepakati. Harganya sekian-sekian seperti yang disepakati saat safar tadi. Lalu Rasulullah bayar dengan cara memerintahkan Bilal mengambil uang. Setelah diberi, timbang, tambahi. Ya, jadi setelah dibayar utangnya tadi, tambahi. Maka di sini disebutkan, kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Dulu pernah ada hutang atas beliau yang menjadi hakku, lalu beliau qadani, membayarku, wa zadani, dan melebihi, menambahkan kepadaku. Yang kemudian di situ menjadi akhlak Rasulullah. Jadi orang berbuat baik, menghutangi kita, kita beri tambahan dalam pembayaran hutangnya. Dan itu tadi, karena hadiah tersebut terjadi setelah pembayaran hutang, maka tidak termasuk riba. Tapi kalau hadiahnya lebih dulu daripada pembayaran hutang, nah ini yang berbahaya. Ya, dibedakan oleh para ulama terkait tentang hal tersebut. Baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak disertai jual beli supaya tidak tercampur. Sebab apa? Kalau disertai jual beli, maka akan melanggar banyak aturan. Rasulullah SAW misalnya melarang la safqatani fi safqah. Ya. Tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Misalnya begini, awalnya mau pinjam uang, gitu ya, berhutang. Tapi kemudian yang punya uang ngomong, aku mau pinjami, aku mau kasih hutang ini dengan syarat kamu jual mobilmu kepada aku. Kalau kamu nggak mau jual, nggak mau, aku hutangi kamu. Nah, yang seperti ini kan akhirnya terjadi dua akad. Sekali melakukan akad, di situ ada akad hutang piutang plus jual beli. Nah, ini terlarang. Sebab apa? Dia tidak ridho. Ada keterpaksaan dalam jual beli tadi. Ini yang poin kedua tadi. Awalnya dia tidak mau jual mobil, tapi karena butuh uang, terpaksa dia jual mobil dengan bahasa hutang tadi. Padahal jual beli dengan tanpa ridho itu tidak sah. Tidak boleh. Terus kemudian bisa jadi kalau disertai dengan jual beli itu bisa jadi kamuflase riba. Ada kasus yang disebut sebagai bai aina. Bai aina itu begini. Misal saya mau pinjam uang 5 juta. Ya. Tapi yang punya uang itu tidak mau minjamkan uang ke saya kecuali kalau saya beri tambahan. Nanti bayarnya setelah 5 bulan, kamu bayarnya 6 juta. Jadi saya pinjam 5 juta, tapi ternyata dia minta dibayar 6 juta pembayarannya. Ini kan riba jelas. Nah, supaya tidak riba, akhirnya saya kong kali kong dengan orang itu. Begini saja, ini saya punya HP, gitu ya. HP ini kamu beli dengan harga 5 juta. Terus kemudian saya beli, ya. Terus kemudian nanti HP ini kamu jual kembali kepada saya dengan harga 6 juta. Jadi di situ akhirnya apa? Dikamuflasekan. Seakan-akan jual beli, saya beli dengan harga 5 juta, terus kemudian dia nanti minta dijual dengan harga 6 juta sehingga dia untung 1 juta misalnya. Nah, padahal bendanya sama itu juga. Maka yang seperti ini disebut bai ainah yang terlarang. Perkenankan seperti itu kenapa? Karena sebenarnya itu riba, cuma disamarkan dengan jual beli. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kalau dalam hutang piutang, ya hutang-hutang saja sudah dicatat ini hutang, nanti dikembalikan tanggal berapa, sudah saksinya mana dan jelas. Baik, yang keempat wajib melunasi hutang, dan ini tentu saja otomatis ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menyebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Artinya hutang itu kan amanah, harta orang yang kemudian seakan-akan dititipkan kepada kita, maka kita kembalikan.
diperintahkan untuk mengembalikan. Jadi wajib. Tidak ada yang kemudian ada pandangan kalau orangnya yang ngasih pinjaman sudah meninggal berarti sudah lunas. Enggak begitu. Tetap itu ada kewajiban. Kemudian dari hadis terkait tentang wajib atau tidaknya melunasi hutang ini, kita bisa lihat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana limithlu Uhudin dahaban lasarroni an la tamurra alayya thalathu layalin wa indi minhu syai'." Ya. Kalau seandainya aku punya seperti gunung Uhud berupa emas sebesar gunung Uhud gitu ya. Lasarroni an la tamurra alayya thalathu layalin. Maka pasti akan menyenangkan aku jika tidak lewat lebih dari 3 malam, wa indi minhu syai', sementara aku punya harta sebesar itu, illa syai'un arsuduhu lidain, kecuali sesuatu yang aku siapkan untuk membayar hutang. Jadi Rasulullah itu begitu. Kalau aku punya harta, meskipun itu jumlahnya segunung Uhud emas semuanya, itu pasti akan dihabiskan oleh Rasulullah untuk sedekah. Dihabiskan untuk infak. Kecuali kalau beliau punya hutang, pasti disiapkan untuk itu. Jadi kita bisa melihat sedekah itu memang luar biasa. Ya. Tetapi membayar hutang itu melebihi sedekah. Sebab apa? Itu terkait hak orang lain. Sampai Rasulullah menyisakan dulu. Jadi disisakan dulu untuk utangnya, baru dihabiskan untuk sedekah. Nah ini cara Rasulullah mengelola keuangan seperti itu. Sesuatu yang memang ya kita jauh betul dengan akhlak Rasulullah SAW ini. Kita berusaha mendekati, tapi memang kondisi kita begitu. Jadi Rasulullah itu tidak takut sama sekali kehabisan harta. Kita kan mikir gitu, per bulan bagaimana, pemasukan bagaimana. Ini membedakan kualitas kita. Baik, saya lanjutkan. Tetap wajib melunasi hutang ini ya ini terkait tentang orang yang kemudian punya hutang saat meninggal dunia. Ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang adanya seorang laki-laki yang meninggal dunia setelah dikafani, ya, dimandikan di kafani lalu kemudian diberi minyak wangi itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah engkau menyolati jenazah ini? Tapi kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang ini ada kewajiban hutang, tanggungan hutangnya? Ada ya Rasulullah, 2 dinar. Begitu mendengar ada kewajiban hutang, Rasulullah tidak mau sholatkan. Beliau pergi. Lalu kemudian para sahabat yang melihat sikap Rasulullah tadi, paham bahwa ini ada masalah terkait dengan hutang tadi. Maka kemudian lanjutan hadisnya, Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyampaikan, ya Rasulullah, hutang tersebut aku tanggung sudah. Lalu Rasulullah bertanya kembali untuk meyakinkan, 2 dinar itu betul enggak kamu mau tanggung? Apakah nanti si pemilik hutang ini mendapatkan 2 dinar tadi, berhak dia mendapatkan 2 dinar itu, lalu kemudian si mayit ini betul-betul bebas dari hutang tersebut? Lalu Abu Qatadah menjawab, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah solati. Selesai disolati, besok Rasulullah datang kepada Abu Qatadah. Gimana, sudah kamu bayar belum? Masa kita begitu, sudah kamu bayar belum? Ya Rasulullah, orangnya kan baru meninggal kemarin, nanti dulu kenapa sih? Nah, itu bahasa kita begitu. Nanti pasti akan saya bayar, tapi kan baru kemarin meninggalnya, belum sempat. Nah, itu. Tapi kita ketika melihat Rasulullah begitu besok harinya itu langsung datang, itu betul-betul Rasulullah memberi perhatian bahwa penundaan bayar hutang untuk mayit itu punya risiko besar. Sampai Rasulullah bela-belain besok harinya itu langsung mendatangi Abu Qatadah. Ayo bayar, ibaratnya begitu. Lalu kemudian besok harinya lagi, hari kedua lagi, ya, datang lagi Rasulullah. Tapi saat ini Abu Qatadah kemudian menjawab, ya Rasulullah, aku sudah membayar hutang 2 dinar itu. Jadi sebelum Rasulullah bertanya, bagaimana sudah kamu bayar atau belum? Abu Qatadah sudah sampaikan, sudah aku bayar. Baru Rasulullah bersabda, Al-an baradat alaihi jildu. Sekarang barulah dingin kulitnya itu. Jadi orang mayit dalam kondisi punya hutang, itu dikuburnya panas. Panas apa? Berarti ada api, berarti ada adab di situ. Ini kan repot itu loh. Yang kemudian setelah hutang dilunasi, baru dingin. Baru kemudian tenang. Maka kenapa kemudian Rasulullah bolak-balik itu? Supaya itu tadi. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Jadi
ini terkait tentang kewajiban melunasi hutang itu tadi. Jadi ada resiko kalau kemudian menunda itu. Di sini Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan man faraqat ruhuhu jasadahu wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Siapa yang rohnya meninggalkan jasadnya sementara dia terlepas dari 3 hal ini, maka dia masuk surga. Yang pertama al-ghulul. Ya, al-ghulul itu khianat, wadain dan hutang, wal kibr dan juga sombong. Jadi 3 hal ini. Berkhianat terhadap amanat, lalu kemudian punya hutang, lalu kemudian sombong. Kalau dia lepas dari 3 hal ini, maka Rasulullah sampaikan dakhalal jannah, dia masuk surga. Kenapa? Karena tidak mendolimi. Kalau bicara tentang ulul khianat, itu kan kedoliman terhadap jabatan. Utang itu kedoliman kepada harta orang lain. Adapun al-kibr atau kesombongan itu kedoliman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang berhak sombong cuma Allah. Baik. Yang berikutnya Rasulullah SAW bersabda, nah ini yang paling sering kita dengar, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab utangnya sampai utang itu dilunasi. Baik, itu yang keempat tadi. Nah, sekarang kita lihat apa hukuman menunda melunasi hutang itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang yang memberikan hutang, minjemin orang uang, apa hak kita? Gitu. Kalau melihat ada orang yang sebenarnya dia mampu bayar hutang, tapi menunda, ditunda lagi, padahal mampu. Nah, dari situ, yang pertama, orang yang menunda-nunda melunasi hutang itu berhak mendapat perlakuan keras. Ya. Jadi boleh dikerasi, boleh dipermalukan. Nah, itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan kisah yang sama, ada orang yang kemudian menagih hutang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata keras, mengucapkan kata-kata pedas kepada Rasulullah, sehingga para sahabat panas mau dipukuli orang itu, tapi Rasulullah cegah, da'uhu, biarkan dia, fa inna li sahibil haqqi maqalan, sebab orang yang punya hak, orang yang punya uang yang dipinjamkan itu punya hak untuk berbicara. Washtaru lahu ba'iran fa'atuhu iya, dan belikan untuk orang ini onta, ya di kasus yang tadi utang onta tadi, lalu berikan kepadanya. Artinya Rasulullah di situ sampai kemudian dikerasi oleh orang, padahal ini sebenarnya ada unsur tidak adab kepada Rasulullah. Tetapi Rasul sampaikan punya hak, orang yang menghutangi itu punya hak menagih pada waktunya dengan cara yang baik. Kalau masih ditunda-tunda, dia kerasin, itu punya hak. Tapi yang kita lihat sekarang, masa sekarang itu kan orang yang minjam, orang yang berhutang itu lebih galak daripada orang yang meminjami, kan begitu. Ditagih baru seminggu, baru sebulan sudah ditagih. Nah, ini betul-betul salah gitu. Ya, terbalik seperti. Makanya kemudian perlu catatan, saksi, terus kemudian waktu yang ditetapkan itu, supaya itu tadi cekcok seperti ini tidak ada. Sebab apa? Ini loh, ada buktinya kamu punya utang, kamu berjanji. Nah itu. Jadi kalau kamu menunda-nunda berarti ini. Sebab apa? Sering kita dapat cerita itu, Ustadz, ya, dia bilang pinjam uang, katanya ini untuk keperluan sehari-hari. Terus kemudian saat ditagih, dia bilang nggak punya uang, tapi di Instagramnya dia pamer motor baru lah, pamer tas baru lah. Itu. Ini kan masalah yang seperti ini. Baik, jadi bisa diperlakukan dengan keras orang yang kemudian menunda-nunda membayar hutang tadi. Tapi tentu saja kalau sudah sampai waktunya, jadi dia sudah mestinya bayar, tapi ditunda-tunda, nah itu baru memang ada hak itu. Tapi kalau belum waktunya, kesepakatan sebulan lagi baru seminggu sudah ditagih, nah ini ya salah juga yang menghutangi. Sebab apa? Ada kesepakatan di situ. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu baik, ini saya lewati. Yang kedua, orang yang menunda bayar hutang itu boleh digunjing, boleh digibai. Nah, itu. Bahkan boleh diberi pidana penjara. Nah, ini perlu diingat ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang kemudian menunda-nunda itu tadi,
digunjing di belakang atau di depannya, itu dipermalukan tidak masalah. Sebab apa? Dia sedang melakukan kedoliman yang harus dihentikan. Itulah sebabnya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan matlul ghani dzulmun, menunda pembayaran bagi orang yang mampu itu merupakan suatu kezaliman. Yang kemudian di dalam riwayat yang lain dilanjutkan layul wajidi yahillu uqubatahu wa irdahu. Orang yang menunda-nunda pembayaran, ya, jadi dia sebenarnya mampu, sudah masuk waktunya membayar tapi ditunda-tunda, yahillu uqubatahu, halal untuk dihukum, wa irdahu, dan halal untuk dilanggar kehormatannya. Jadi bagaimana? Dipermalukan. Diumumkan, si fulan atau si fulanah telah berutang kepada saya. Ini buktinya. Ini dipermalukan. Itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia sedang dolim. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama zaman tabi'in itu menyatakan yang dimaksud halal kehormatannya ini adalah halal kehormatannya yaitu mengatakan engkau telah menunda pembayaran dan menghukum dengan memenjarakan. Artinya apa? Dipermalukan. Nah, itu. Ya kalau zaman sekarang itu dilaporkan polisi dianggap sebagai penipuan atau dianggap penggelapan. Nah itu ada undang-undangnya seperti itu. Sebab apa? Kedoliman yang seperti ini memang perlu dihentikan. Ya. Baik. Yang ketiga, hartanya bisa disita. Ya. Ada disebutkan dalam salah satu hadis terkait tentang orang yang bangkrut. Ya. Man adraka ma lahu bi'ainihi inda rajulin au insan qad aflas. Ya, barang siapa yang mendapatkan hartanya pada orang yang telah bangkrut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan harta tersebut min ghairihi, dari yang lainnya. Artinya orang yang bangkrut itu kan berarti karena banyak hutangnya sehingga tidak mampu mengelola keuangannya lalu diputuskan bangkrut. Boleh tidak dia jual asetnya? Tidak boleh, disita, dibekukan aset tersebut oleh negara. Kenapa? Karena ini harta orang-orang yang dia pinjam uangnya. Nah, itu yang harus dilunasi. Jadi itu tadi, dipermalukan, boleh, lalu kemudian disita barangnya, bahkan dipenjara tadi. Kemudian yang berikutnya, ini sama, ya, berhak dihajar. Hajar itu tadi dibekukan asetnya. Dan itu juga di masa Rasulullah ada orang yang seperti itu, dia punya harta berupa seorang budak yang kemudian dia hendak bebaskan, dia hendak merdekakan. Ditegur oleh para sahabat, kamu kan punya utang banyak, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya menghentikan, tidak boleh dijual. Kamu punya utang banyak kok, harta satu-satunya dijual. Akhirnya Rasulullah jualkan, uangnya dikumpulkan, digunakan untuk membayar hutang orang tersebut. Nah ini yang kita lihat hajar gitu, atau pembekuan aset dari orang-orang yang punya hutang. Jadi kita bisa melihat dari sisi adabnya tadi, hutang itu yang pertama niatnya harus baik, pembayaran juga harus ini, lalu kemudian membalas kebaikan yang setara, dan seterusnya. Yang kemudian ada konsekuensi kalau ada penundaan dan seterusnya. Jadi intinya dalam hutang piutang itu kembali kepada firman Allah Ta'ala, la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kalian mendolimi orang, atau kalian didolimi dengan tidak dibayar hutang tadi. Baik, itu terkait tentang adab dalam berhutang. Adapun dalam memberi hutang, ini saya ringkaskan saja karena waktu kita terbatas. Kita lebih banyak nanti insya Allah diskusi ya. Untuk etika memberi hutang, yang pertama adalah tujuan memberi hutang itu mencari pahala, bukan mencari keuntungan duniawi. Jadi saat ada orang pinjam uang ke kita, itu kita niatkan saya mau pinjamkan uang ini supaya saya dapat pahala. Setiap hari uang saya dipinjam oleh si fulan ini, maka saya akan mendapatkan pahala. Jadi niatkan itu tadi, mencari ridha Allah dengan membantu saudara kita. Jangan kemudian pinjam nanti dapat keuntungan. Nah, sebab apa? Hutang itu kalau para ulama memasukkannya dalam kelompok akdul ihsan, akad berbuat baik. Namanya berbuat baik itu tidak cari keuntungan. Nah, itu. Baik, yang kedua, memberikan keringanan dalam jumlah pembayaran. Jadi kalau memang dilihat orang yang berhutang itu betul-betul kondisinya kesulitan, tidak bisa membayar, ya dikasih keringanan jumlah pembayaran. Baik, nggak mampu bayar 1 juta, ya sudahlah 800.000 bisa. Nah, itu.
di diskon. Sebab apa? Itu sedekah dari kita. Nah, jadi saat kita memberikan hutang kepada orang lain, jangan kemudian diniatkan ini harta saya nanti saya ambil. Ya memang harta Anda, tapi ada sisi-sisi ihsan tadi, berbuat baik kepada orang itu. Kalau kita sudah rela menghutangkan, apakah kemudian tidak ingin juga kita menyedekahkan? Nah, itu dalam Al-Qur'an kan disebutkan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah, kalau dia dalam kondisi kesulitan, maka nadhiratun ila maisarah. Tunggu dia sampai masa lapangnya. Nah, ini yang poin yang ketiga, memberikan keringanan dalam waktu pembayaran. Jadi kalau tidak waktunya atau jumlahnya. Sebab apa? Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, setiap kita menambah waktu, memberi keringanan waktu kepada debitur yang punya hutang tadi, itu ada pahala lain. Sebab apa? Dia tidak mampu, kita bantu, kita bantu lagi, kita bantu lagi. Maka itu yang kemudian menjadi ladang pahala. Jadi pahala itu tidak hanya sekedar sholat saja. Kita bisa bantu orang tanpa kehilangan uang kita, tanpa kehilangan harta kita dengan cara meminjamkan. Nah, ini salah satu juga yang terkadang tidak dimanfaatkan potensi itu. Dianggap utang itu ngerepoti saja orang ini. Nah, itu padahal itu ladang untuk mendapatkan pahala juga. Kemudian yang keempat yaitu memberikan pembebasan hutang. Jadi kalau kita melihat ini orang ditagih tidak ada uang, dikasih waktu 1 bulan, ya siap. 1 bulan berikutnya ditagih tidak ada uang lagi. Ditambahin 1 bulan lagi ditagih tidak ada uang lagi. Lama saya ada soalnya yang begitu. Pinjam hutang itu sampai barangkali sudah 15 tahun. ditunda. Akhirnya saya cari orangnya. Bukan dicari untuk dipermalukan, enggak. Sini kamu. Utang kamu yang sekian ratus ribu itu saya bebaskan. Nah, kenapa kemudian harus dicari? Supaya dia tidak merasa belum terbebas. Yaitu, ya ini terkadang kita coba berniat, ya ini sudah saya ikhlaskan. Ya kalau ikhlaskan, cari orangnya, kasih tahu. Sebab apa? Hutang itu kan akad. Ya. Jadi kalau mau membebaskan orang dari kewajiban hutangnya, cari dia, terus kemudian kita sampaikan, hutangmu tidak perlu dibayar, aku sudah hapus. Nah itu. Dengan begitu sudah sah jadi pembebasan tersebut sehingga dia ke depannya tidak berkewajiban untuk membayar lagi. Gitu. Tapi kalau kita hanya dalam hati saya sudah ikhlaskan, orang tersebut merasa masih punya hutang. Nah itu loh. Nah, ini perlu. Jadi saya sempat itu ketika masih di Jawa Barat itu ada 3 orang yang hutang sama saya lebih dari 2 tahun tidak dibayar-bayar. Saya cari nomor teleponnya. Saya telepon satu persatu. Ketakutan mereka ketika saya telepon itu. Akhirnya saya sampaikan, saya bukan mau nagih hutang, saya cuma nyampaikan hutang Anda, hutang sampean itu sudah saya hapus, tidak perlu dibayar lagi. Cari orang lain lagi begitu juga. Ketakutan juga. Jadi setiap orang yang hutang sama saya telepon itu ketakutan semua. Jadi memang orang yang berhutang itu merasa itu tadi, merasa minor gitu ya, merasa kecil di hadapan orang yang punya ini. Maka kemudian kita besarkan itu tadi. Sudah saya ini hapuskan hutang kamu, tidak perlu lagi dibayar. Nah, itu. Begitu juga kalau kita memang merasa kesulitan, ya sampaikan kepada orang yang kita pinjam uangnya tadi, saya kondisinya begini nih, saya berharap bisa membayar hutang, tapi kondisi saya begini, bagaimana ini? Nah itu, yang mudah-mudahan orangnya punya prinsip yang sama, membantu sesamanya. Gitu. Ya. Baik, jadi intinya itu tadi. Dalam masalah hutang piutang ini adabnya memang ada, bagaimana Rasulullah memberikan contoh terbaik, ya begitu juga inti dari hutang piutang itu adalah kita mencari kesempatan untuk mencari pahala. Nah, itu. Jadi bukan sekedar membantu ya pinjam orang kesulitan, tapi ada yang lebih dalam di situ. Sebab apa? Kalau kemudian kita menahan diri tidak meminjamkan harta kita dan seterusnya, itu lama-lama harta kita ini berputar pada diri kita saja, tidak ada manfaatnya. Dan itu ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartamu numpuk, tidak digunakan untuk membantu sesama, tidak bersedekah, tidak menghutangi, mau diapakan? Nah, itu. Nah, ini jadi resiko kelak di hari kiamat. Baik, akhwati fillah rahimakumullah. Ya, ini pembahasan terkait tentang adab berhutang. Kalau nanti memang diperlukan pada kesempatan yang lain bicara tentang detail akad hutang dan seterusnya, pandangan syariat yang sebenarnya terkait tentang hutang itu bagaimana, ya, monggo nanti dijadwalkan ulang
Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit yang saya tahu ini. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baik, syukran Ustaz, Masya Allah. Ya, ini sepertinya harus diadakan part 2 ya Ustaz ya. Pembahasannya luas sekali. Iya, Untuk adab aja ini Masya Allah pembahasannya. Tapi member-member bahas yang lain ya Ustaz ya, Masya Allah. monggo silakan. Ya, memang saya siapkan waktunya. Ya. Baik, Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya. Ini yang dari kemarin-kemarin ngempet mau tanya, monggo silakan bertanya kepada Ustaz Fatahillah. Bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Apa saya buka pertanyaan dari saya Ustaz ya? Silakan. Ini Ustaz, apa namanya, ada yang titip pertanyaan. Kalau semuanya seperti pinjam uang di bank gitu Ustaz ya. Itu kan pasti ada kayak bunga 0,01 atau 0, berapa Ustaz. Itu kira-kira itu termasuk riba atau enggak, orangnya ini berspekulasi beranggapan kalau semuanya itu tuh bukan bunga tapi itu cuma buat bayar adminnya gitu Ustaz. Itu kira-kira gimana Ustaz? Bener apa? Ini bener buat apa ini pegawai banknya atau itu tuh sudah termasuk riba Ustaz? Baik, kalau memang utang piutang tersebut, ya kalau ini pinjam di bank gitu ya. Kalau memang ada uang administrasi, betul-betul memang uang administrasi. Contoh misalnya kalau kita pinjam ke bank miliaran misalnya, itu kan pasti didatangkan notaris. Notaris kan tidak gratis, bayar, gitu kan. Ada uang administrasi di situ, administrasi sewa pencatatan notaris yang tersumpah tadi. Maka kalau kemudian diambil mungkin dengan cara nominal tertentu atau pakai persentase, saya tidak memasukkan itu sebagai riba, tidak. Karena apa? Karena memang untuk ongkos pencatatan tadi. Maka tadi disebutkan kita berbicara tentang adab dalam hutang piutang itu kan salah satunya mencatat, gitu. Mencatat terus saksi. Nah, kalau kemudian saksi tadi butuh ongkos untuk datang, begitu juga pencatatnya butuh alat untuk menulis, lalu kemudian kita bayar, ya, maka ini tidak masalah, itu bukan ribanya. Nah, itu. Tapi kalau kemudian uang 0, sekian persen itu betul-betul termasuk keuntungan untuk yang meminjamkan uang, ya ini tentu saja masuk dalam kelompok riba tadi. Ya. Jadi perlu dibedakan saja sedikit. Ya. Nah, silakan yang lain. Oh, berarti dikatakan riba itu kalau dia ngambil keuntungan ya Ustadz ya, bukan untuk yang keperluan lain-lain gitu ya Ustadz. Ya, kalau memang hanya sekedar administrasi tidak termasuk riba. Ya, apa ya, semacam kita kalau mengadakan akad utang piutang lalu kemudian mencatatnya pakai video misalnya, butuh alat dan seterusnya sewa, ya, yang kemudian dibayar baik cash ataupun dengan cara itu tadi nominal sekian persen, ya itu administrasi. Ya. Tapi kalau kemudian betul-betul, makanya kalau saya pribadi misalnya kan kalau kita punya ATM itu kan tiap bulan kan ada 10.000 atau 12.000 dipotong gitu kan, itu memang buat administrasi. Sebab apa? Pengelolaan ATM kan butuh dana, itu listriknya berapa, terus ke security-nya, transportasi uangnya, butuh keamanan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya tidak masalah karena itu bukan ribanya sebenarnya. Nah berbeda kalau kemudian ditetapkan per bulan 1% diserahkan ke bank, ini riba sudah. Sebab apa? Kalau sudah 5 bulan saja sudah 5%, 10 bulan jadi sudah 10%. Itu kan terlihat pemotongan-pemotongan atau penambahan-penambahan yang belum selesai pembayaran hutangnya. Tadi saya sebutkan, ya itu kalau dianggap sebagai hadiah tetap termasuk dalam kelompok riba. Baik, silakan. Soalnya itu belum lunas ya Ustadz ya, tapi Ya. tambahan gitu Ustadz ya. Oh ya, Betul. Oke, jelas Ustadz, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, jika kita sudah membebaskan hutang, akan tetapi tidak disampaikan kepada yang berhutang, dan yang bersangkutan meninggal, bagaimana hukumnya terhadap si mayat ini Ustadz? Syukran Ustadz.
Baik, secara prinsip kalau belum disampaikan penghapusan tadi, itu berarti si mayit itu masih ada keterikatan hutang. Ya, saya pernah ada dulu. Ya, ini apa ya? Saya tutupi identitasnya. Pernah ada orang yang minjam sama saya, namanya 300.000 barangkali gitu ya. Terus kemudian lama tidak dibayar sampai kemudian meninggal dunia. Gitu. Nah ini kan saya juga belum sampaikan, ini dihapus. Gitu. Akhirnya ketika meninggal dunia itu saya datangi, saya takziah, sekaligus saya sampaikan kepada putranya, Mas, dulu Bapak itu pernah pinjam ke saya 300.000 rupiah, ya hutang. Ya, saya memang tidak hanya saya catat, tapi tidak ada bukti tanda tangan dan seterusnya. Saya catat memang itu. Terus saya sampaikan, tapi sudah saya hapus, jadi tidak ada perlu pembayaran seperti itu. Nah, artinya tindakan saya menyatakan kepada ahli warisnya ada hutang, terus kemudian saya hapus, selesai. Nah, ini mayit sudah tidak terikat hutang. Jadi disampaikan, nah, itu supaya apa baik si mayit itu atau ahli warisnya tidak menganggap si mayit ini masih punya keterikatan hutang. Jadi disampaikan itu. Itu intinya di situ, sampaikan. Ya. Baik, yang lain silakan. Berarti harus tetap disampaikan ya Ustadz meskipun di ahli warisnya Ustadz ya. Ya. Ini ada yang WA Ustadz. Untuk pembebasan hutang, apa kita harus menyampaikan secara langsung ke orang yang berhutang? Karena lelahnya kita menagih sehingga lebih memilih untuk ikhlaskan saja. Khawatirnya kalau kita menyampaikan bahwa kita membebaskan, orangnya mencari celah lain. Mencari celah lain? Ini gimana maksudnya? Ya. Mungkin bagaimana maksudnya? Mungkin takutnya orang ini terus-terusan gitu mungkin Ustaz. Gimana gitu? Oh gitu. Untuk mengatasi orang seperti ini Ustaz. Ya. Ya kalau memang kita tahu dia kesulitan, termasuk orang yang banyak utangnya, ya ghorimin ya. Itu kan banyak utang itu. Ya sudah kita hapuskan utangnya, kita sampaikan utangmu sudah tidak perlu dibayar gitu. Kalau kemudian minta hutang lagi, ya tergantung kita mau ngutangi lagi dengan niat kita baik mencari pahala atau sudah cukup ini orang perlu dikasih pelajaran misalnya, ya silakan. Nah, itu kan ada orang juga yang memang jago hutang gitu loh, terlibat hutang tidak selesai-selesai, dia cari utang lagi. Jadi apa tidak mengatasi problem hidupnya, malah menambah masalah. Nah, akhirnya kemudian kalau diputuskan ya sudah kedepannya tidak akan dikasih pinjam lagi, ya ini keputusan pribadi tidak masalah. Jadi kalau saya ada orang yang berutang terus kemudian pinjam lagi, sudahlah, nggak usah pinjam, ini saya kasih aja. Ya, saya kasih saja sudah, nggak usah ini. Daripada utang itu ada konsekuensi. Lebih baik saya kasih sedekah, saya infak atau anggap ini hadiah, itu saya dapat pahala dan tidak memberatkan sampean, kepikiran terus. Lebih baik begitu daripada kemudian berhutang terus numpuk, nah selesai sampai waktunya luar biasa lama. Baik, mudah-mudahan jadi pencerahan. Silakan. Baik. Ini banyak yang tanya WA Ustaz, kayaknya malu untuk tanya di sini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Salah satu etika memberi hutang tadi, tujuan memberi hutang untuk mencari pahala. Bagaimana jika ada seorang kawan yang lagi kesulitan mempunyai hutang di online dan sudah pernah kami bantu untuk membayar hutangnya, namun diulangi lagi oleh si kawan. Apakah jika kami menolak untuk meminjami salah Ustaz? Karena takut si kawan akan dengan mudah meminjam kepada kami. Sama kayak tadi Ustaz ya, kurang lebih sama kayak tadi ya. Ya. Tergantung kitanya ya Ustaz ya. Iya, jadi ya terkadang memang ada orang-orang yang memang dikasih pelajaran itu. Ya kita lihat begini, Rasulullah SAW itu kan dalam salah satu doanya itu meminta Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli, gitu kan. Minta perlindungan dari sikap pengecut dan juga sikap bakhil, itu satu. Terus kemudian minta juga perlindungan dari ghalabatid dain, itu menumpuknya hutang. Artinya Rasulullah SAW itu memberi petunjuk agar umatnya itu tidak banyak menumpuk hutang, terlalu banyak hutang sehingga kemudian sempit hidupnya. Meskipun kita sendiri tahu Rasulullah ketika meninggal dunia ada hutang enggak? Ada. Ya,
beliau pernah hutang 30 gantang gandum kepada seorang Yahudi, lalu sebagai jaminannya beliau gadekan baju besi beliau kepada si Yahudi ini. Nah, itu. Artinya Rasulullah meninggal pun dalam kondisi berhutang. Tapi jangan ditanya kemudian, berarti Rasulullah meninggal dalam kondisi punya hutang. Iya, beliau memang meninggal dalam kondisi punya hutang, tapi sudah dibayar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu. Sehingga kemudian baju besi beliau itu ditembus oleh Ali bin Abi Thalib, dibayar. Nah, dari sini kita bisa melihat kawan yang kemudian punya kebiasaan berhutang, numpuk terus, tapi tidak pernah berusaha untuk membayar hutangnya, atau dia sudah usaha, tapi kemudian ya kita tentu saja perlu investigasi ya, perlu tabayun juga gitu. Apakah betul itu sudah usaha, tapi kemudian memang rizkinya memang sedang disempitkan oleh Allah, atau dia malas-malasan, atau punya niat buruk seperti yang kita bahas itu. Jadi dia pinjam untuk flexing, untuk pamer, untuk macam-macam. Nah, yang seperti ini perlu dikasih pelajaran. Ya, yang paling pantas itu tadi dipermalukan, supaya ada jerahnya. Tapi kalau memang dia betul-betul dalam kondisi sempit, ya bisnisnya sedang ambruk, di PHK dan seterusnya, ya mau tidak mau kan, ini berarti memang kondisi saudara kita dalam kondisi terjepit yang memang butuh bantuan kita. Seberapa pun itu. Maka kemudian perlu bertindak bijak dalam masalah ini. Ini betul-betul memang tidak mampu atau sekedar cari masalah saja dalam hidupnya. Kalau cari masalah ya tentu saja kita itu tadi banyak caranya. Tadi saya sebutkan, dipermalukan, diginikan, nah itu. Ya, mudah-mudahan kebijakan kita tadi. Kalau memang kemudian tolak, kali ini saya enggak ngasih pinjam sama sampean. Nah, itu juga saya berhadapan dengan yang itu. Berkali-kali pinjam, terus kemudian enggak kembalikan. Yang kali terakhir enggak cukup, sudah, saya enggak kasih pinjam lagi. Nah, itu. Tapi utang-utang sampean sudah saya maafkan, sudah. Tapi tolong jangan pinjam ke saya lagi. Nah, udah. Nah, itu. Supaya apa? Supaya dia juga punya kesadaran bahwa hidup kita ini juga jangan menumpuk masalah. Gitu. Kita selesaikan masalah itu. Baik, silakan mungkin yang lain. Masalah itu not yang perlu digarisbawahi ya Ustaz. Apa tadi Ustaz? Jangan menumpuk masalah ya Ustaz. Jangan menumpuk masalah, ya. Semakin kita tua, semakin masalah banyak. Ini masalah untuk anak-anak apa segala macam. Jangan numpuk masalah, kita bereskan masalah itu. Baik. Ya. Ada lagi Ustaz ini. Kalau ada orang yang ungkit pemberiannya dulu, padahal dulu juga nggak pernah minta, kayak diberi sukarela, tapi sekarang diungkit-ungkit terus dengan dalih tanpa bantuannya dulu tidak akan jadi seperti ini. Bagaimana menyikapi orang seperti ini, Ustaz? Karena capek diungkit terus, dan ketika mau dibalikin, malah bilang uang sebesar apapun tidak bisa membayar kebaikannya dulu. Ya, kalau ketemu dengan orang seperti itu ini ya. Jadi saya pernah jumpa pembahasan dari, kalau tidak salah, Al-Hasan Al-Basri itu. Ya. Yang mungkin mendengar orang mengungkit-ungkit itu. Jadi itu kan dia sebenarnya sedang berbuat baik, bersedekah, membantu barangkali begitu, memfasilitasi orang, meringankan kesulitan saudaranya, tapi kemudian diungkit-ungkit tadi. Ini sama seperti orang yang haji, ya, sudah ada pahalanya, lalu kemudian dia ungkit-ungkit juga pahalanya itu, hajinya tadi. Jadi dia pamerkan sebenarnya, dia tujuannya itu, riya tadi. Nah, satu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, jadi ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitab beliau itu datang ke salah seorang kawannya bertamu. Kebetulan baru pulang haji kawannya tersebut. Lalu dia ngomong sama istrinya, nah ini kedatangan seorang ulama, tolong ambilkan piring yang aku beli di Makkah saat haji yang kedua. Jangan kamu ambil piring yang aku beli saat haji yang pertama. Nah itu kan, ini kan pamer sebenarnya kan, flexing gitu kan. Lalu kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkomentar, ini orang sudah membatalkan 2 hajinya. Gitu. Haji yang keduanya tadi disebutkan akhirnya pahalanya hilang karena diriakkan tadi. Kemudian yang haji yang pertama pun disebutkan juga. Nah ini sama saja seperti itu. Kalau bukan karena saya, kalau bukan, nah ini
ini apa ananiah istilahnya kan, egoisme gitu. Kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti itu saya sebut, wah ini toksik betul, ini racun, ini orang seperti ini. Gitu. Jadi bagaimana kita sikap kita? Ya kita cuma isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada Allah agar hati kita tidak teracuni dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ya sudahlah, biar orang mengungkit-ungkit, ya sudahlah gitu. Ya, artinya dia merasa punya peran kepada kita, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Ya silakan Anda ngomong begitu, tidak apa-apa. Kehidupan saya itu tidak mencari ridho Anda. Nah, itu. Saya itu mencari ridho Allah. Kalau urusan saya dengan Anda sudah selesai, Anda ungkit-ungkit, no problem. Itu urusan Anda. Yang berpenyakit dia, bukan kita. Nah itu. Yang punya toksin itu dia, gitu. Yang beracun itu dia. Kenapa kita repot-repot? Itu di masa Rasulullah banyak orang-orang yang fi qulubihim maradun, itu yang punya penyakit itu seperti itu. Tidak sampai munafik, tapi hasadnya ada, ingin menunjukkan dirinya, itu ada di masa Rasulullah. Apa sikap Rasulullah? Dibiarin, tidak diambil pusing. Maka kalau kita bertemu dengan oknum-oknum yang seperti itu, santai saja. Tidak perlu kemudian diambil hati. Baik, ini ada yang lain? Ya Ustadz, ini ada pertanyaan masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apabila ada seorang lupa jumlah hutangnya, sedangkan yang menghutangin pun juga lupa, akhirnya si penghutang dan yang dihutangi saling sepakat dengan jumlah nilai yang diingat-ingat saja. Apa itu boleh Ustadz? Baik, boleh itu. Jadi di sini ya karena bicara tentang lupa ya. Jadi karena sepakat nilai tertentu yang bisa benar bisa juga salah, maka ini sebenarnya dua-duanya itu ridho. Ridho dalam artian apa? Kalau seandainya yang nilai yang disepakati itu ternyata lebih kecil daripada hutang aslinya, itu berarti orang yang meminjamkan uangnya tadi sudah ridho sebagian dari hutangnya tadi, sebagian dari hartanya tadi, itu dia sedekahkan, dia hadiahkan kepada orang yang berhutang tadi. Kalau sebaliknya ternyata uang itu ternyata lebih banyak daripada hutang asalnya, ya, karena sama-sama lupa ya, maka berarti yang membayar hutang tadi itu memberi hadiah lebih, seperti Rasulullah memberi hadiah lebih. Jadi sama-sama untung sajalah, gitu loh. Jadi diperbolehkan yang seperti itu karena apa? Ya, dua orang Muslim sama-sama mencapai keridhaan, sehingga tidak ada keterikatan hutang tadi. Jadi bukan kemudian harus sama persis. Nah, ya ini diperbolehkan seperti itu. Nah, itu sama ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan dua orang sahabat yang cekcok tentang masalah tanah. Ini tanah saya, 1 meter ke sini punya saya, yang satu enggak, ini tanah saya. Gitu. Ribut gara-gara batas tanah. Akhirnya kemudian Rasulullah panggil dua orang itu, ya, kalau aku tetapkan, lalu kemudian salah seorang dari kalian ternyata zalim, maka itu urusannya nanti di akhirat. Jadi bertakwalah kalian berdua terhadap ketoliman-ketoliman itu. Relakan. Akhirnya sudah saya relakan, saya nggak mau ambil sudah. Yang satunya lebih, ya sudah saya nggak ambil. Ya sudah, karena kalian sudah sama-sama rela, sudah sama-sama ridho, ambil jalan tengahnya. Nah, itu. Artinya di sini, kalau di dalam hal yang terlihat batasnya saja itu bisa seorang muslim itu melakukan sulh atau perdamaian, itu dengan cara mengambil ridho tadi, maka dalam hutang piutang pun juga diperbolehkan seperti itu. Allah alam bisawab. Silakan yang lain. Ya, pokoknya saling akad ya Ustadz, saling itu ya. Ya. Saling ridho. Saling ridho. Baik, monggo silakan yang mau bertanya lagi. Baik, masih menunggu. Ya, nungguin ada yang mau bertanya. Kalau yang mau bertanya silakan diketik atau raise hand langsung nih. Karena kan ngobrol langsung sama Ustadz ini. Monggo, Bunda Tami, silakan. Langsung raise hand aja Bunda Tami, biar sama Ustadz langsung. Ya, silakan. Bunda Tami ini siapa?
Ini Bunda Tami Ustaz, bundanya Tami. Oh, Aman Ustaz, saya kurang mengenal juga. oh gitu. Barangkali ada yang namanya Utami begitu. Silakan, Bunda Tami. Kalau kesulitan mengetik, berbicara saja tidak apa-apa. Malu Ustaz. Ya, masih menunggu ketiknya. Simpan pinjam. Ini seperti operasi simpan pinjam barangkali ya. Paham Ustaz. Ya, baik, ini seperti koperasi simpan pinjam sebenarnya. Jadi semakin banyak meminjam, semakin besar SHU-nya. Biasanya begitu. Dan ini sebenarnya sederhana saja. Prinsip dalam hutang piutang itu, namanya hutang itu kan memang prinsipnya membantu orang lain. Nah, karena membantu, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain, maka yang ditarget itu pahala, bukan keuntungan duniawi. Keuntungan duniawi macam-macam. Bisa jadi keuangan tertentu, ya, persentase SHU ataupun yang lain, termasuk juga bantuan-bantuan yang lain. Barangkali misalnya gara-gara meminjamkan lalu difasilitasi hal tertentu, begitu kan? Seperti tadi dikasih makanan tiap pekan, gitu. Maka ini sebenarnya termasuk riba, sebab para ulama itu mengambil salah satu sabda Rasulullah, ya meskipun secara sanad itu dianggap lemah oleh para ulama, tapi dijadikan ijma, gitu, bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang kemudian menarik keuntungan, apakah keuntungannya itu kecil ataupun besar, fahuwa riba, maka dia dianggap riba. Baik keuntungannya itu berupa uang jenis yang sama atau fasilitas misalnya, maka tetap itu dianggap sebagai riba. Jadi praktek-praktek yang banyak dilakukan dalam koperasi simpan pinjam ini sebenarnya praktek ribawi. Sebab apa? Dia meminjamkan uang 1 juta, misal, lalu dibayar taruh 1.050.000, kecil 50.000, tapi nanti dijadikan SAHU. Itu sama saja. Sebab apa? Uang 50.000 ini kan lebih daripada uang yang dipinjamkan. Sehingga ini nanti dikembalikan Ustaz. Iya, dikembalikan ke siapa? Dikembalikan yang pinjam atau dikembalikan kepada seluruh orang? Apa bedanya dengan bank itu? Dikembalikan kepada seluruh nasabah. Nasabah jutaan orang itu kan mengumpulkan uangnya, nabung di bank, terus kemudian uangnya itu dipinjamkan oleh bank ke orang tertentu yang butuh investasi dan seterusnya. Nanti kemudian dia bayar lebih, dijadikan SAHU, bahasa kita dijadikan bunga kan begitu. Nah, jadi tinggal pembahasannya saja, di bank disebut sebagai bunga, di koperasi-koperasi simpan pinjam ini disebut sebagai sisa hasil usaha. Sama saja. Sebab apa? Sumbernya dari pembayaran lebih tadi. Maka kemudian termasuk dalam riba. Kenapa? Itu menarik manfaat. Jadi dia
diwajibkan untuk membayar itu, yang berarti ada manfaat dari hutang piutang tadi. Nah, ini termasuk riba sebenarnya. Perlu kita hati-hati. Jadi bagaimana? Ya, kalau saya itu sering ditanya tentang masalah ini, kalau ibu-ibu misalnya pengen ini, jangan dirupakan uang, dirupakan barang saja. Kalau dirupakan barang, itu jadi jual beli, enak. Gitu loh. Jadi misal, sampai butuh apa? Butuh beras 1 karung misalnya. Ya sudah, koperasi akan membelikan beras 1 karung. Jadi berupa beras gitu ya. Harganya lebih mahal sedikit supaya apa? Ada keuntungan untuk operasi tadi yang nanti bisa dibagi dalam SHU. Itu tidak masalah sebab apa? Pakai jual beli gitu. Tapi kalau meminjamkan uang, ya baliknya uang yang sama. Meminjamkan 1 juta, ya baliknya 1 juta. Nah itu. Jadi solusinya. Jadi kenapa kita repot-repot berkutat kepada hutang piutang padahal Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kita repot-repot ke hutang terus? Nah itu. Nah, biasanya alasannya kalau pakai uang fleksibel Ustaz, mau dipakai ini boleh, mau dipakai ini boleh, kan begitu. Rata-rata begitu alasannya. Gitu. Padahal kebutuhan sama saja. Gitu. Jadi misal saya pinjam uang tujuannya untuk bayar sekolah anak saya, kan begitu. Baik, kalau begitu tidak dirupakan uang. Hak jasa anak kamu itu kami yang beli. Jadi misalnya ini ibu-ibu ngumpul gitu kan, arisan atau barangkali koperasi simpan pinjam itu anak kita sekolah di SD ini atau di SMA ini misalnya dapat jasa pendidikan. Kan sekolah itu kan sebenarnya jasa pendidikan. Gitu. Namanya jasa ya sama seperti JNT, sama seperti jasa pengiriman gitu kan. Yang berbayar juga. Baik kami bayar, yang kemudian jasa tersebut kami jual kembali ke Anda dengan tambahan. Ya sama seperti kita beli barang terus kemudian dijual dengan mengambil keuntungan. Nah itu. Maka prinsip-prinsip yang seperti ini jual jasa kembali dengan harga lebih mahal, ya mahalnya juga tidak terlalu mahal-mahal banget, paling cuma ngambil keuntungan 5%. Nah itu sama seperti jual beli, tidak masalah. Jadi daripada kita meminjamkan uang, lebih baik kita menjual jasa. Nah itu menjual jasa ada keuntungan yang halal, memang diperbolehkan. Yang itu kalau dalam syariat disebut sebagai ijaroh. Ijaroh itu kan jasa atau baik jual beli kalau misalnya butuh barang, butuh rumah misalnya, nggak mampu bangun rumah, mau pinjam, jangan pinjam, saya bangunkan saja. Setelah bangun, ini harganya sekian, lebih daripada harga awalnya. Maka yang seperti itu kan jadi jual beli, halal yang seperti itu. Jadi perlu kita klub-klub ibu-ibu ini, perkumpulan ibu-ibu ini, pengajian dan sebagainya itu daripada simpan pinjam, ya lebih baik dirubah polanya menjadi jual beli, halal daripada repot-repot ke riba-riba itu. Ya. Baik, supaya itu menghasilkan berkah. Silakan, mudah-mudahan jadi jawaban ini. Saya Ustadz ya, jadi nggak kuat gibah. Biasanya walau perkumpulan itu ada gibah. Oh, Ustadz, ini masalah koperasi tadi Ustadz. Tapi koperasi itu kan nggak cuma ini kayak simpan pinjam Ustadz. Koperasi kan juga punya kayak UD gitu kan Ustadz. Iya. Terus pembayar listrik gitu. Mungkin SHU juga dari situ termasuk riba juga Ustadz. Jadi kalau ada campur aduknya, ya ini tercampur begitu. Ya sama seperti beginilah. Misal di mall, supermarket besar gitu kan. Kebanyakan barang-barang yang dijual halal. Tapi kalau di situ kemudian dijual juga minuman keras, itu kan nyampur akhirnya. Hasil keuntungan minuman keras masuk. Terus kemudian digunakan untuk bayar kasirnya, digunakan untuk bayar satpamnya. Ini kan repot. Nah itu. Apa jadi halal kemudian? Ada yang haram di situ. Nah ini yang kita cegah itu. Jadi kalau seandainya koperasinya itu memang murni jual beli, ya sudah kita fokuskan ke jual beli. Atau kalau murni simpan pinjam, ya kita ganti polanya supaya jadi jual beli, supaya jadi halal gitu kan. Kalau kemudian terjadi campuran antara jual beli terus kemudian ada simpan pinjamnya, nah kita rubah yang simpan pinjam ini supaya polanya berubah menjadi pola jual beli. Jadi supaya halal semua. Sebab simpan pinjam itu tadi tujuannya memang untuk mencari pahala, bukan nyari keuntungan, bukan nyari SHU. Nah itu. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa membersihkan akad-akad kita itu. Ya, silakan.
Berarti untuk yang penerima SHU ini nggak boleh diterima ya Ustadz ya? Ya riba masalahnya itu. Iya, iya Terus. Ustadz. Ustadz. Baik, baik, baik. Ini Ustadz ada yang masuk di WA Ustadz. Jual beli dengan cara dicicil apa sama dengan hutang piutang Ustadz? Jika bukan, semisal kita saling memberi dalam kurun waktu cicilan tersebut bukan termasuk riba kan Ustadz? Ya. Baik, jual beli dengan cara dicicil ini bukan termasuk riba. Gitu. Ya, ini terkadang bagi yang tidak paham tentang baik betaksid itu jual beli cicilan, itu sering menganggap cicilan itu dianggap sebagai riba karena ada unsur waktu penundaan itu. Padahal tidak. Ya. Jadi begini, contoh ya, ini yang paling paling jamak disalahpahami. Ada orang jual barang, taruh misalnya laptop gitu atau handphone gitu ya. Kalau beli cash harganya 2 juta. Ya. Kalau nyicil 5 bulan harganya 2.300.000 atau 2,5 juta misalnya. Nah, itu. Nah, orang yang, oh ini berarti riba 500.000. Enggak, itu bukan riba, itu jual beli. Sebab apa? Kan dikasih pilihan, Anda mau pilih cash atau mencicil. Nah, itu. Kan tidak kemudian, ya saya beli, tapi tidak jelas cash atau mencicil. Nah, yang seperti itu memang tidak boleh. Sebab apa? Ada gharar, ada ketidakjelasan akadnya yang mana, mau yang 2 juta atau yang 2,5 juta. Nah, itu. Tapi kalau sudah kita pilih, saya memutuskan 2,5 juta dengan bayar mencicil, itu tidak masalah. Nah, itu dianggap jual beli. Memang bayarnya mencicil. Dan ini diperbolehkan secara syar'i ya, karena ada kebutuhan orang di situ. Kalau kemudian semuanya harus cash, wah tidak semua orang punya uang cash, repot, sulitan. Nah, jadi syariat itu tidak kaku-kaku banget, gitu. Masih ada celahnya. Cicil boleh, itu. Bagaimana kalau dua-duanya mencicil? Kalau dua-duanya mencicil ya itu bukan jual beli. Misalnya barangnya nanti ya bulan depan, ya uangnya juga nanti bulan depan. Itu bukan jual beli. Jual beli itu kan harus ada pertukaran. Gitu. Ini barangnya nanti ngutang, uangnya juga nanti ngutang. Terus apa dong? Gitu. Tidak terjadi pertukaran sama sekali kok disebut jual beli. Itu masih janji, belum jual beli. Nah, itu. Makanya kemudian minimal dalam jual beli itu salah satunya harus ada barangnya. Kalau tidak barang ya uangnya. Kalau uangnya dulu berarti kan inden, tapi disebut jual beli juga. Atau barangnya dulu baru nanti dibayar nanti. Nah, ini mencicil misalnya, baik dibayar langsung utuh semuanya dalam bulan depan atau mencicil sedikit 10%, 10%, setengah dan seterusnya. Maka mencicil itu tidak termasuk kelompok utang piutang. Nah, itu. Baru kemudian kalau dari mencicil tadi ada penambahan uang dari hutang tersebut. Misal Anda mestinya bayar sekarang 500.000, tapi karena Anda telat, Anda kena denda 5%. Nah, ini riba muncul gitu. Di situ muncul. Atas hak apa Anda mengambil uang 5% saya? Gitu. Tidak, kan tidak ada. Saya punya utang 500.000, saya terlambat, itu ya tinggal kalau menurut syar'i kan fanadiratun ila maisarah, maka tunggulah sampai masa lapangnya, bukan kemudian ambil 5%. Nah, itu jadi riba di situ, denda-denda itu. Ya. Maka kemudian kalau yang bisnis secara syar'i itu kalau misalnya dalam pencicilan tadi itu terlambat, ditunggu. Kalau ditunggunya terlalu lama, dialihkan kepada orang yang bisa membeli, dilelang dan seterusnya. Nah, itu supaya apa? Terlepas dari riba yang pertama, kemudian yang kedua tidak memberatkan orang yang membayar cicilan tadi. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah dialihkan begitu. Baik, silakan, mungkin masih ada pertanyaan, monggo. Ya Ustaz. Itu berarti tergantung akad pertama ya Ustaz, dia mau cicil apa mau cash gitu Ustaz ya. Ya. Ini masih menunggu ada satu pertanyaan nih Ustaz. Saya seling pertanyaan lagi Ustaz. Ini untuk masalah hutang orang yang sudah meninggal nih Ustaz. Kalau semuanya ahli warisnya masih belum bisa melunasin hutangnya, ini Ustaz untuk status si mayit ini gimana Ustaz? Ya masih terikat Kan hutang. itu, tapi sudah ditanggung sama ahli waris, cuma masih belum terlunasi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, saya jawab dengan hadis saja ya. Nah, itu. Kisah ayahnya Jabir bin Abdullah. Jadi ayahnya Jabir Abdullah itu
itu terluka saat perang. Ya. Terus kemudian punya hutang sekitar 30 sak kurma. Ya. Nah, ketika ayahnya Abdullah ini meninggal dunia, itu punya hutang cukup banyak. Lalu diperkirakan oleh Jabir ini hasil kebunnya tahun itu tidak mungkin nyampe 30 sak. Akhirnya Rasulullah SAW menengahi. Sebab apa? Kan meninggal dunia, otomatis orang-orang yang menghutang itu datang rame-rame menyerbu Jabir sebagai ahli warisnya tadi. Ini bagaimana bapakmu punya hutang? Ayo dibayar, gitu kan. Sebentar, saya konsultasi kepada Rasulullah dulu. Sebab apa? Menurut perhitungan Jabir, uangnya nggak cukup. Hasil panennya saat itu tidak cukup untuk membayar hutang sebanyak itu. Paling-paling dapat cuma 15 sak, padahal kewajiban hutangnya 30 sak. Nah, itu. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada para ghorimin, orang-orang yang ngutangi uang tadi, ditanya, bisa enggak dikurangi? Nah itu, hutangnya itu, supaya cukup, supaya bisa dibayar. Ternyata orang-orang tadi menolak, enggak, kami enggak mau diskon. Sudah, kami mau uang kami kembali, kami mau harta kami kembali. Akhirnya, ya sudah, Rasulullah minta kepada Jabir, Jabir, kamu panen sekarang. Dipanen seluruh kebun itu. Kamu dikumpulkan. Lalu Rasulullah doakan barokah. Ya sudah, berapa hutangnya? 30 sak. Kasih 30 sak itu. Ternyata yang 15 sak tadi, atas berkat doa Rasulullah tadi, itu cukup untuk membayar 30 sak. Bahkan masih sisa sekitar 8 atau 9 sak. Gitu. Jadi tentu saja mukjizat ya. Tapi di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW yang pertama tindakan beliau minta dikasih keringanan supaya cukup. Gitu. Ya kalau bisa dimaafkan, gitu kan, dihapuskan hutang itu. Tapi kalau mereka tidak mau, ya sudah dibayar sesuai dengan keadaan itu tadi. Artinya Jabir sebagai ahli warisnya itu kan menurut perhitungan beliau tidak mampu membayar langsung. Gitu. Yang berarti nanti kalau seandainya 15 sak itu tidak cukup, berarti nanti Jabir yang akan menyelesaikan hutang tersebut. Tapi tetap ditanggung oleh ahli waris tadi. Jadi menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana kalau kemudian ada orang meninggal, ahli warisnya belum sempat membayar hutangnya, tidak apa-apa ditunda. Yang penting ada kesepakatan dengan orang yang memberi hutang tadi. Ini saya tidak bisa bayar sekarang. Bulan depan bagaimana? Kami ahli warisnya sudah siap untuk membayar, tapi nanti bulan depan baru ada rezeki. Oh iya boleh, bulan depan. Nah itu diperbolehkan, tidak masalah. Sebab apa? Sudah ditanggung oleh si ahli waris tadi. Baik, ya. Wallah alam bisawab. Mungkin yang lain, silakan. Harus ada kesepakatan berarti ya. Nah, Ustaz, ini pertanyaannya sudah muncul, Ustaz. Assalamualaikum, Afwan, Ustaz mau bertanya, jika suami tiba-tiba memakai kredit card tanpa ada diskusi dengan istri, bagaimana Ustaz? Karena kalau dengan diskusi dengan istri akan mencoba melarang atau mencegah jika untuk kebutuhan yang tidak urgent. Ya. CC tidak bisa di-cut karena kebutuhan kantor, dikarenakan selama ini pembayaran dari kantor sistem reimbursement. Jadi kalau pakai uang pribadi bisa akan habis uang selama dinas luar. Di mata istri, CC suami selain untuk kebutuhan kantor juga dipakai untuk beli kebutuhan yang tidak urgent atau tidak diperlukan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini antara suami istri, Ustaz. Mohon, Ustaz. Ya, ini agak repot sebenarnya. Jadi begini, penggunaan kartu kredit kalau untuk harta suami ya, yaitu kalau dianggap itu kartu kredit itu punya suami, sebenarnya dia mandiri suami itu dalam pengelolaan hartanya. Gitu ya. Hanya di sini kemudian ini kan jadi adat istiadat di Indonesia sebenarnya dalam pengelolaan uang itu kemudian istri dilibatkan kan begitu. Baik, itu sebenarnya ya istilah kita sekarang kearifan lokal gitu ya. Nah, tapi secara syar'i harta suami ya milik suami, mau dikemanakan itu terserah pemiliknya. Cuma memang istri begitu juga anak-anaknya yang menjadi tanggungan nafkah suami itu punya hak nafkah saja. Ya, nafkah ini ya sempat saya bahas dalam 2 pekan ini ada kajian-kajian tentang nafkah itu begitu. Jadi istri menuntut nafkahnya. Nafkahnya apa? Ya baik nafkah terkait tentang makanannya, pakaiannya, terus kemudian
tempat tinggalnya, termasuk juga ya, kalau lebih jauh misalnya kebutuhan apa bulanannya, mungkin kosmetiknya, mungkin pulsa, mungkin listrik, mungkin air gitu ya, tagihan-tagihan itu sebenarnya masuk dalam tanggungan suami. Nah, selama kemudian penggunaan kartu kredit itu tidak mendolimi istri dari segi nafkah, ya no problem. Hanya ini kan yang dikhawatirkan kan itu. Istrinya kan khawatir itu. Saya yakin istrinya khawatir itu. Udah penggunaan sebentar-sebentar kartu kredit, sebentar kartu kredit. Bisa bayar enggak? Nah itu. Nah, artinya istri menempati posisi sebagai penasehat keuangan suami gitu kan. Mas jangan banyak-banyak gunakan kartu kredit, nanti bahaya nggak bisa bayarnya bagaimana? Nah itu. Ya ini makanya kemudian suami juga perlu menyadari itu. Jangan sampai kemudian itu tadi menumpuk masalah. Lalu kemudian tidak ada solusinya, malah kemudian menjadi masalah besar gara-gara tertumpuk kartu kredit itu. Nah, ini kembali lagi. Jadi meskipun secara prinsip harta suami itu memang di bawah kendali mandiri seorang suami, tapi istri ada hak nafkah tadi. Ya sebesar itu. Terus kemudian masalah kemudian suaminya itu agak ceroboh dalam penggunaan kartu kredit. Nah ini istri memberi nasihat itu memang ya kita sebut sebagai kelompok amar ma'ruf nahi mungkar. Ini hati-hati, bahaya. Gitu. Anda khawatir mendolimi hak anak dan istrinya dari segi nafkah tadi. Hanya sebatas itu, tidak sampai kemudian boleh tidak dihentikan, tidak. Tetap itu masih harta suami. Hanya memang ada suami itu tadi boros, itu saja perlu dinasihatin. Iya. Cuma ini Ustaz, ternyata ini kartu kreditnya si istri Ustaz. Nah ini beda lagi, itu mestinya kalau kartu kredit istri udah deh ditutup aja. Kan begitu. Ya, mumpung belum terjadi apa-apa gitu loh. Kan kalau dalam dunia kartu kredit itu yang gunakan siapa, yang bayar siapa kan repot. Berarti sama Ya, perlu istrinya ditutup aja ya Ustaz ya. Ya perlu ketegasan dari istri saja. Ini kartu-kartu saya gitu loh. Kalau sampai gunakan sembrono, lalu kemudian istrinya terbebani hutang suami, ya mendingan ditutup saja lah untuk kebaikan istri ya gitu kan. Cari masalah gitu. Nah, Ustaz. Jadi harus bersikap tegas ya ini istrinya. Ya. Artinya kalau memang mau menggunakan kartu kredit, ya suaminya disuruh buka kartu kredit sendiri, biar ditanggung-tanggung sendiri kan begitu. Mungkin Jangan link kemudian sudah Ustaz. Kartu Iya. Baik Ustaz, ini Ya, ada Kak. lagi Ustaz. Ya silakan. Ustaz jadi apa untuk kartu kredit itu berarti tidak termasuk riba? Apa kartu kredit itu berarti tidak termasuk riba? Baik. Jadi perlu kita pahami dulu penggunaan kartu kredit ya, hakikatnya deh. Jadi namanya kredit itu kan hutang memang sebenarnya. Hanya memang kartu kredit itu kan begini penggunaannya. Kalau kita bayar tepat waktu, biasanya 0 bunga. Jadi misal saya bulan ini atau hari ini misalnya, ini hari Ahad misalnya, beli sesuatu barang 5 juta misalnya. Lalu kemudian pas tagihan itu saya bayar 5 juta, nggak ada bunga, kan begitu. Nggak ada bunga. Tapi kalau kemudian saya terlambat, atau bahkan saya bikin cicilan, saya lunasi dulu 1 juta bulan ini, nanti bulan depan 1 juta lagi, itu pasti nambah. Nah itu riba sudah. Jadi kalau saya mau menggunakan kartu kredit itu, saya beli sekarang 5 juta, nanti saya bayar ketika tagihan pertama muncul itu saya bayar 5 juta langsung kontak selesai. Jadi tidak ada ribanya, tidak ada bunganya sama sekali. Begitu dicicil sebulan 1 juta, sebulan 1 juta, itu pasti ada tambahan. Nah itu riba sudah. Sebab apa? Ini kita bicara tentang kredit, kita bicara tentang hutang. Gitu. Namanya juga kartu kredit, kartu hutang. Itu bukan kartu debit itu. Perlu dipahami itu. Sebab orang menganggap kartu kredit itu seperti kartu debit, sebentar bayar, sebentar untuk belanja, sebentar untuk gesek, sebentar untuk membayar apa saja itu. Padahal nggak ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya berarti Anda hutang. Kalau kemudian terkena kena cas bulanannya karena dianggap mencicil, ya riba sudah. Nah, itu. Jadi menggunakan kartu kredit usahakan bijak itu saja. Belanja sekarang 5 juta, akhir bulan bayar 5 juta, selesai. Tidak ada tambahan.
Begitu ditunda, ya sama seperti kita pinjam ke bank, bahkan lebih murah ke bank langsung daripada pakai kartu kredit. Sebab apa? Bulanannya atau cicilannya itu kalau di bank misalnya 1%, di kartu kredit bisa 2%, 2 kali lipatnya itu. Kenapa? Karena kemudahannya tadi, tidak perlu mengajukan dan seterusnya. Makanya kemudian hati-hati saja kalau kartu kredit itu tertunda pembayarannya, riba sudah. Perlu dipahami di situ. Silakan. Baik, sepertinya ini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman semua. Pertanyaan terakhir berarti ini Ustaz. Pertanyaan paling terakhir Ustaz. Tips biar tidak ada hutang. Gimana Ustaz? Baik, biar tidak ada hutang itu sederhana saja. Kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau kita pakai keinginan kita, ya namanya ingin itu sumber penderitaan itu. Pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya iPhone terbaru. Tidak selesai-selesai, namanya juga nafsu. Maka kemudian sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang kebutuhan kita untuk makan, minum, listrik, pulsa sekian, ya sudah kita berusaha bekerja melebihi itu. Mudah-mudahan rezekinya melebihi yang kita butuhkan sehingga bisa sedekah dan seterusnya itu. Tapi bukan kemudian kita membesarkan keinginan kita. Sebab biasanya begini, nah ini juga rahasia ini ya dalam pengelolaan keuangan. Biasanya kita orang-orang yang hidup dengan gajian itu, begitu gaji naik, keinginan kita naik. Nah, itu. Tambah lagi gaji naik lagi, keinginan kita tambah naik. Padahal mestinya ketika gaji naik, keinginan kita tidak perlu dinaikkan, cukup kebutuhan. Kebutuhan kita kan misalnya taruh per bulan 3 juta untuk makan, untuk sekolah anak itu. Gaji naik jadi 5 juta, bukan kemudian kita kebutuhannya jadi naik 5 juta, enggak. Mestinya 5 juta itu jadi simpanan atau jadi sedekah, gitu loh. Mestinya begitu. Tapi seringkali manusia di dunia ini 90% itu penelitian memang ada. Itu begitu gaji naik, keinginannya pun naik, kebutuhannya jadi naik, aneh. Nah, sehingga akhirnya apa? Hidup selalu minus, hidup selalu mengeluh, hidup akhirnya kok utang nggak selesai-selesai. Ya iya, keinginan dituruti terus. Nah, itu. Jadi sebisa mungkin itu tadi hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan ya sudah itu yang kita penuhi. Keinginan kapan-kapan lah. Kalau memang ada kelebihan boleh sekali, tapi jangan terus diuber terus keinginan. Ya mudah-mudahan ini jadi solusi. Nah, itu. Jangan sampai menumpuk masalah. Ya. Ya, baik Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah dapat tips dari Ustaz Fatah untuk menghindar dari hutang ini, Masya Allah. Notnya apa tadi Ustaz? Jangan menumpuk masalah, beres masalah ya Ustaz ya. Hidup sesuai kebutuhan, jangan menumpuk masalah. Oh Masya Allah, itu ya perlu dinotet itu. Baik, Alhamdulillah nggak kerasa ini Ustaz, sudah 1,5 jam ini Ustaz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke acara terakhir yakni penutup. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz ya, Masya Allah sudah menemani kami hari ini. Insya Allah nanti kalau semuanya diadakan part 2 kami konfirm kembali Ustaz ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, marilah kita tutup acara malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan semuanya, selamat beristirahat dan semoga ilmu yang didapatkan pada malam hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dulu ya. Baik, Ustaz. Salam buat Kak Syarifah ya Ustaz. Ya, insya Allah saya sampaikan.